Benarkah Anindya jadi ketum Kadin karena dibantu Jokowi atau justru Arsyad yang dibantu Jokowi? Topik ini berkaitan dengan Munaslup Kadin yang secara mengejutkan tiba-tiba saja Arsyad Rashid itu di kudeta lah gitu lihat Munaslup dan digantikan oleh Anindya Bakri ya, ini putranya Pak Ical. Tapi sebenarnya dari peristiwa ini, apalagi kemudian kehadiran dari Menkumham Supratman Andi Aktas yang langsung dalam tanda petik langsung menyatakan pokoknya gua segera keluarkan SK ke Menkumhamnya, itu mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada PKB ya Mbak Agi ya. PKB juga secara mengejutkan tuh juga Pak Supratman segera satset gitu untuk segera menerbitkan SK-nya. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu sudah mulai nggak dipreteli ya perannya satu persatu ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita ngomong Arsyad ini kan dia dulu terpilih menjadi ketua umum Kadin itu campur tangannya Jokowi juga. Itu harusnya ini kan sebenarnya Anin ini tertunda saja jadi ketua umum Kadin harusnya harusnya dia waktu Munas di tahun 2001 ya Mbak ya di Kendari itu kan waktu itu aklamasi ya. Jadi harusnya memang Anin sudah terpilih sejak lama gitu, hanya saja karena pada waktu itu kan Pak Ical tentu saja itu berada dalam kubu yang berseberangan dengan Pak Jokowi karena Pak Ical lebih dekat dengan Pak Prabowo, ya akhirnya ngalah waktu itu Anin. Padahal sebenarnya kalau dari sisi sisi basis legitimasinya Anin jauh lebih kuat. Arsyad kan orang baru boleh dibilang di Kadin lah ya, pemain baru tiba-tiba jadi ketua umum ya. Kalau sekarang dia kita nggak sepakat sih dengan cara-cara kudeta semacam ini, tapi ya itu makanya itu akibat dari cawe-cawe di masa lalu dari Jokowi gitu loh Mbak Agi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ya memang ini seperti karma ya kalau kita melihatnya ya Mas Hersu. Jadi ketika itu pada tahun 2021 kita tahu memang aspirasi dari Kadin daerah itu lebih kepada Anindya Bakri dan orang juga di luar memprediksi begitu bahwa apalagi peran dari Anindya ini memang sudah jauh sebelumnya. Lama, ya lama dia. Betul. Anindya Bakri ini memang kalau saya lihat ya, memang di kader lah sudah sejak lama. Jadi ketika pada tahun 2021 akhirnya berdasarkan hasil kompromi dan saya lihat tekanan gitu ya dari istana karena memang agak sulit kalau melihat sejarahnya. Anindya Bakri ini anak dari Abu Rizal Bakri yang memang setia kepada Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo sudah berhasil menjadi Menteri Pertahanan, tapi belum tentu Anindya Bakri ini akan semulus itu begitu kan mengikuti semua keinginan dari Pak Jokowi. Nah, sementara kalau kita melihat Arsyad Rashid ini dan ternyata terbukti kemudian ya apapun kemauan Pak Jokowi dia menjadi steering komite di acara relawan nasional gitu yang mendatangkan ratusan ribu orang, nanti ini kita bahas ya Mas Hersu lebih dalam, itu ya dia bersedia begitu kan. Jadi belum tentu itu kalau Anindya Bakri dia kemudian bersedia begitu. Saya lihat jejak Anindya Bakri lebih banyak misalnya ketemu dengan Elon Musk misalnya, dia bersama dengan Pak Luhut seperti itu. Jadi hal-hal yang lebih kepada usaha begitu Mas Hersu. Jadi ya ini walaupun disclaimer kita tidak setuju dengan Munaslup dengan kudeta begitu yang terjadi pada Arsyad Rashid, tapi itu adalah akibat dari cawe-cawe sebelumnya dan juga kita melihat Arsyad Rashid pun juga menikmati fasilitas rujukan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya ya, ini benar sekali karena keluarga Bakri lah gitu ya katakanlah itu kan pengaruhnya di Kadin sangat kuat banget ya. Jadi makanya saya terkejut ketika pada bulan Juni tahun 2021 kan menjelang Munas di Kendari itu kan ada dua kandidat ya pada waktu itu yang maju adalah Arsyad Rashid dan Anin, dan semua orang tahu pasti ya Anin lah yang akan terpilih kan begitu, dan satu memang basisnya kedua, dan Arsyad ini kan orang baru di Kadin boleh dibilang lah gitu, dia baru menjadi wakil ketua umum kalau nggak salah, nggak belum terlalu lama begitu, tiba-tiba dia yang dipilih, dan itu hasil setelah mereka bertemu dengan Pak Jokowi. Kan pada waktu itu ketua umum Kadinnya adalah Rosan Roslani ya, kita masih ingat, dan ini saya kira kita bisa mencari dokumentasi bisa dilihat. Kemudian mereka bertemu dengan Pak Jokowi di istana, dan setelah bertemu dengan Pak Istana akhirnya katanya disepakati di situ bahwa mereka itu sama-sama jadi ketua. Anin jadi ketua Dewan Pertimbangan, dan kemudian si Arsyad ini menjadi ketua umum. Dan kita bisa menyimak itu waktu itu pernyataan dari Rosan, dia katanya dia mengapresiasi sekali pada Anin yang sudah 15 tahun ada di Kadin, tapi kemudian bersedia menyerahkan jabatannya kepada Arsyad. Ya ini saya kira karena tekanan gitu ya.
tekanan yang luar biasa dari Pak Jokowi pada waktu itu. Saya sih dengar katanya Anin setelah itu ditawari posisi sebagai menteri, tapi dia sendiri dan keluarganya tidak sepakat gitu, tidak setuju dan tidak ngambil jabatan itu gitu Mbak Agi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Bahkan kesepakatan itu terjadi sebelum adanya Munas, kan aneh. Betul, ya. Jadi kemudian aklamasi Munaslupnya. Jadi